kita akan lanjutkan presentasi berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Rosdelima Simarmata dengan tema peran manajemen keperawatan dalam perlindungan perawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kepada panitia, mohon materi dapat ditampilkan. Ya. Kepada Ibu Rosdelima, saya persilahkan. Sudah terdengarkah? Sudah, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam siang hari ini. Terima kasih juga nih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Ada berapa? 3.000 sekian, hampir 4.000. Di sini saya lihat ada banyak teman-teman yang dari ini juga nih, dari surveyors, keperawatan, para guru, para senior. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Tadi saya dengar dari panitia nih ada ada door prize juga. Jadi mungkin nanti panitia silahkan dicatat. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan. Dan kalau ada interaktif yang sangat baik, saya kira perlu juga nih dapat door prize ya. Baik, slide. Belum ya. Teman-teman sekalian, dalam rangka Hari Perawat ini kadang-kadang kita menyadari bahwa apakah saya bangga dan bahagia dengan perawat. Nah, saya Rosdelima Simarmata sebagai Director of Nursing di Rumah Sakit Premier Bintaro baru menyadari ternyata pada tanggal 1 Juni nanti Bapak Ibu, saya itu sudah genap 31 tahun menjadi seorang perawat. Waduh, sudah lama ya. Nah, sekarang kita coba lihat di interaksi di chatbox siapa yang ada yang lebih lama dari saya enggak nih? Nanti panitia bisa lihat ya. Siapa yang lebih lama dari saya nih, lebih dari 31 tahun. Nah, kebanggaan itu juga saya sadari ketika kita flashback ke belakang selama 14 tahun saya juga dipercaya untuk menjadi seorang Infection Control Manager di grup Rumah Sakit Premier Bintaro. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Ini kaitannya dengan topik yang dibicarakan bagaimana kita melindungi seorang perawat. Ketika seorang perawat tidak bangga dengan perannya sendiri, apakah dia bisa bekerja selama itu? Nah, pada kesempatan ini izinkan kami membagikan berbagai pengalaman yang kami lakukan di Rumah Sakit Premier Bintaro ya Bapak Ibu, untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak daripada para perawat. Nah, tadi sudah disampaikan pada pembicara sebelumnya, itu adalah sebenarnya tugas kita sebagai perawat tentu kaitannya dengan hak dan tanggung jawab serta kewenangan kita di dalam menjalankan tugas keperawatan. Slide. Ya, lanjutnya. Slide. Nah, slide. Ya, teman-teman sekalian, tentu kita melihat bahwa sebagai latar belakang kita harus tahu keperawatan itu adalah sebuah profesi, di mana di dalam menjalankan profesi ini tentu ada komitmen bersama. Kita tahu di rumah sakit perawat itu adalah merupakan pasukan yang terbesar ya Bapak Ibu, apalagi di rumah sakit Bapak Ibu mungkin ya teman-teman rekan sejawat sekalian, itu rumah sakit yang punya kapasitas tempat tidurnya lebih dari Rumah Sakit Premier Bintaro yang sampai 500, tentu pastikannya pasti paling banyak, dan itu terjadi kalau kita lihat mappingnya tentu akan sangat lebar. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai pimpinan untuk memastikan semua perawat itu mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankan profesi keperawatan tersebut. Dan ini menjadi satu tanggung jawab yang besar di mana kita sebagai perawat juga berada di garda terdepan untuk melayani para pasien. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai profesi tentu kita harus taat kepada etika profesi keperawatan. Slide. Nah, slide. Nah, apa itu profesi? Teman-teman, ini hanya sekilas balik bahwa profesi itu adalah bukan hanya advokasi, tentu di dalamnya ada fondasi. Fondasi profesi itu tentu ada yang namanya evidence-based practice, di mana kita menjalankan tugas keperawatan, asuhan keperawatan tentu dengan menggunakan ilmu-ilmu praktek
yang terkini. Yang kedua adalah quality of practice, sehingga ketika kita melihat sebuah teknik ilmiah terkini, apalagi di masa pandemi, kemudian kita terapkan di dalam pemberian asuhan keperawatan, lalu kita ukur. Nah, tentu semua ini adalah demi patient safety. Nah, saya yakin ya, semua rumah sakit di Indonesia lebih dari ribuan ya Bapak Ibu, semuanya sudah terakreditasi nih, bahkan ada yang terakreditasi internasional dan nasional. Nah, kalau kita lihat di standar akreditasi saat ini, malah kita sekarang lagi happening nih, patient center care. Jadi yuk teman-teman perawat, kita lihat lagi apakah kita sudah menjalankannya dengan baik atau tidak ya. Selanjutnya. Nah, apa itu keperawatan? Perawatan itu adalah bentuk pelayanan yang profesional. Seperti tadi yang saya sampaikan, pada hakikatnya perawat itu adalah memberikan asuhan. Nah, asuhan yang kita berikan tentu secara holistik. Karena kalau misalnya rekan seprofesi lain, kalau dokter itu lebih ke arah treatment, pengobatan, kalau kita adalah asuhan. Asuhan itu tentu berbeda dengan kedokteran ya untuk treatment. Kalau kita kan melihat respons, sehingga setiap individu tentunya mempunyai respon yang berbeda. Slide. Nah, lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban? Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bagaimana supaya menghindari terjadinya kasus hukum terhadap seorang perawat? Satu saja Bapak Ibu, yuk kita taat kepada Undang-Undang Nomor 38 2014. Nah, di dalam undang-undang ini jelas sekali ya, apa sih tugas seorang perawat? Yaitu memberikan asuhan keperawatan, penyuluhan, pengelolaan pelayanan keperawatan, penelitian keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan, pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. Kemudian kewenangannya apa? Kita lihat di pasal 30. Mungkin dalam hal ini saya tidak ingin membahas ini satu persatu, tetapi lebih ke arah bagaimana peran manajemen di dalam mendukung para perawat untuk menghindari kasus hukum dengan memastikan tersedianya sarana yang dibutuhkan oleh perawat di dalam menjalankan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Slide. Nah, menurut pasal 36 ini adalah hak-hak perawat. Yang pertama dalam melakukan praktek keperawatan itu adalah perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas. Nah, sebagai pimpinan keperawatan tertinggi di Rumah Sakit Premier Bintaro, tentu saya dan teman-teman di manajemen keperawatan juga melihat apakah semua keperluan daripada teman-teman perawat ini di dalam menjalankan tugas pada poin 1 ini sudah tersedia atau belum. Standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur. Nah, ini kita lihat satu persatu. Yang berikut adalah memastikan memperoleh informasi yang benar dan jelas dan harus jujur. Maka dari itu nanti di dalam implementasi kita akan lihat apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah menerima imbalan jasa. Nah, di rumah sakit kami juga ada yang namanya performance appraisal. Tentunya ini sama dengan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian ya, bahwa penilaian kinerja ini tentu berdasarkan kompetensi base. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah di rumah sakit Bapak Ibu sekalian sudah juga dilakukan penilaian kinerja tahunan? Karena ini tentunya sesuai dengan standar akreditasi, bukan? Nah, mungkin Ibu moderator nanti coba dilihat ya teman-teman yang melakukan interaktif secara aktif. Artinya adalah ketika saya bertugas sebagai seorang perawat sudah bekerja 15 tahun, harusnya saya dilakukan penilaian terhadap kinerja saya sebanyak 15 kali. Dengan demikian ketika saya mempunyai performance yang bagus, pastinya berkaitan dengan peningkatan imbalan jasa. Gitu ya. Kemudian menolak keinginan klien. Nah, ini nih hak perawat. Kenapa? Jika keinginan klien tersebut bertentangan dengan kode etik keperawatan. Nah, tentunya nanti kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan menolak tersebut. Yang berikut adalah memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan ya, bahwa setiap institusi, setiap rumah sakit itu mempunyai aturan di rumah sakit masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kerja yang sesuai. Slide.
Nah, bagaimana dengan kewajiban perawat? Kita tahu adalah ada banyak hak yang saya sebagai pimpinan harus penuhi. Tetapi kita sebagai perawat juga harus melihat apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, tentu kita mungkin tidak semua perawat membaca pasal 37 ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya kira ini perlu juga kita lihat ya, supaya kita juga menyadari ketika saya mempunyai hak, tentu ada juga kewajiban yang harus saya penuhi sehingga kita bekerja bisa dengan aman. Kemudian pimpinan juga melihat betapa kewajiban ini apakah sesuai, apakah sudah tertuang di dalam uraian tugas daripada si perawat tersebut. Slide. Ya, slide. Nah, lalu kalau kita bicara dengan hak perawat, nah tentunya kita juga teman-teman seperti disampaikan ya teman-teman perawat sekalian yang terkasih, kita juga ngelihat kode etik keperawatan. Tadi juga sudah disampaikan apa itu kode etik keperawatan. Nah, pada slide berikut kita akan membahas apa yang menjadi concern dari seorang pimpinan keperawatan terkait dengan penerapan dan implementasi kode etik keperawatan. Slide. Nah, saya mau tanya dulu nih dengan teman-teman juga nih yang ada di sebagai partisipan yang ada di chat box ya. Nanti dicatat ya Ibu Panitia, boleh ya? Nah, selama menjalankan tugas sebagai perawat, apakah teman-teman sekalian menyadari betapa kode etik keperawatan ini adalah sangat penting di dalam memberikan asuhan keperawatan? Ya, seberapa pentingkah? Apakah teman-teman juga sudah melaksanakan 100% comply dengan kode etik keperawatan? Ya, nanti akan disampaikan. Coba nanti kita lihat satu persatu. Sudah 9 tahun bekerja, alhamdulillah sehat. Terus apa lagi nih? Coba kita lihat. Wih, ada yang 30 tahun bekerja. Nah, baik. Ya, terima kasih untuk interaksinya. Ya, kalau kita lihat, apa itu kode etik keperawatan? Ya, merupakan pernyataan standar profesi yang digunakan sebagai pedoman ya perilaku. Nah, untuk itu adalah kita harus menuangkannya di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terjadi pelanggaran etis. Karena seringkali pelanggaran etis itu kita tidak sadari. Pada dasarnya ketika kita begitu lulus dari menjadi seorang perawat, itu kan kita sudah disumpah Bapak Ibu. Nah, seringkali kita lupa. Yuk, mari kita kembali melihat betapa pentingnya kode etik keperawatan untuk dipatuhi. Slide. Nah, yang pertama adalah otonomi. Kalau dilihat otonomi, apa sih yang dimaksud dengan otonomi? Ya, secara praktek, seorang pimpinan itu melihat untuk memenuhi kode etik yang pertama ini adalah kode etik keperawatan untuk otonomi ini. Apa yang disediakan oleh pimpinan rumah sakit? Melihat apakah setiap informasi yang diberikan oleh seorang perawat di dalam menjalankan tugasnya sudah difasilitasi. Contoh, dengan menyediakan inform consent, sehingga setiap edukasi yang diberikan kepada pasien sudah ada bukti legalnya. Ketika seorang pasien itu menyatakan, oh saya belum dikasih informasi, saya belum dilakukan edukasi, kemudian ada satu tindakan yang akan dilakukan tapi saya belum diinformasikan. Nah, disinilah kita perlu menyediakan berbagai sarana, khususnya pada masa pandemi ya, sarana itu bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Slide. Nah, yang kedua adalah beneficence. Apa ini beneficence? Coba lihat di chat dulu, di chat teman-teman. Nah, coba teman-teman yang bisa menjawab secara aplikasinya, mungkin kita bisa lihat. Ya, jadi beneficient ini juga perlu kita lihat sebagai pimpinan adalah menyediakan sarana terhadap petugas kesehatan. Nah, contohnya di sini kita lihat ya di slide ini ya, bahwa dalam pemberian edukasi kepada pasien, seorang petugas kesehatan dia juga harus mempunyai satu bukti. Buktinya itu apa? Tentu ada media, seperti ada poster, ada flyer, dan juga ada bukti dokumentasi bahwa memang informasi ini sudah disampaikan. Kalau tadi inform consent itu adalah lebih ke arah tindakan, kemudian kalau edukasi bisa
bisa adalah berupa pemberian informasi atau ketika kita melakukan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, terutama sekarang ya pada masa pandemi di mana keluarga tidak menunggu. Nah, kita menyediakan satu sarana seperti berbicara lewat virtual kepada pasien, memediasi kepada keluarga. Ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana seorang perawat menjalankan ini ketika sarana tersebut tidak ada? Gitu ya. Slide berikut. Ya, justice. Nah, teman-teman sekalian, setiap organisasi mempunyai satu kebijakan. Bagaimana menghindari satu permasalahan atau mengelola keluhan kalau di rumah sakitnya masing-masing. Nah, untuk di rumah sakit Ramsay Healthcare Indonesia, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Premier Bintaro, kami dari pimpinan menyediakan berupa sarana ketika seorang perawat itu ingin menyampaikan satu keluhannya dengan menggunakan yang namanya speak up for patient safety. Nah, tentunya sarana ini bisa dua ya Bapak Ibu, apakah pasien tersebut, apakah staf tersebut dia mengeluh terkait dengan pelayanan, asuhan keperawatan kepada pasien, atau kepada rekan kerja, atau rekan seprofesi, atau rekan lainnya. Untuk itu kami menyediakan dua sarana. Yang pertama adalah program Speak Up for Patient Safety. Dan yang kedua adalah dengan dengan menyediakan sarana seperti whistleblowing. Artinya adalah sebenarnya saya ingin nih mengeluh kepada seorang atasan saya, tetapi saya tidak punya keberanian karena nanti kalau saya sampaikan nanti ada konsekuensi dan seterusnya. Untuk itu di rumah sakit kami juga mempunyai sarana sehingga apapun yang disampaikan selama itu kaitannya adalah demi keselamatan pasien, demi keselamatan petugas tersebut, maka ini adalah sarana yang kami sediakan untuk para petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Slide. Nah, kaitannya dengan non-malfisiensi, kemudian kita juga memastikan para petugas kesehatan, dalam hal ini adalah para perawat-perawat kita, bekerja dengan dedikasi dan juga menganggap ketika pasien itu adalah saya, ketika pasien itu adalah orang tua saya. Teman-teman, kaitannya dengan ini adalah seringkali nih ya, teman-teman, pada saat seorang perawat itu melakukan handover, suaranya kenceng-kenceng gitu ya, sehingga pasien tersebut menjadi terganggu. Nah, ini adalah salah satu kode etik profesi yang harus dilihat lagi oleh seorang perawat. Nah, sebagai pimpinan kita melihat apakah diperlukan satu reminder seperti flyer, poster yang mengingatkan ini loh teman-teman, pada saat Anda melakukan handover, please jangan suaranya jangan keras-keras sehingga nanti pasien kita yang terganggu. Nah, ini semua dilihat secara keseluruhan sehingga apa yang diharapkan oleh seorang perawat maupun pasien di dalam pelayanan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Slide. Nah, veracity. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan kode etik keperawatan veracity? Yuk, coba dilihat. Yes, terima kasih. Ini siapa nih? Aulia ya? Kejujuran. Wah, terima kasih. Ternyata masih ingat ya. Udah berapa tahun sebagai perawat, Ibu? Masih ingat. Ada Nurse Rani juga di sini. Kejujuran. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, jangankan sebagai perawat, sebagai manusia, kejujuran ini adalah modal dasar. Ya, modal dasar kita sebagai manusia, apalagi seorang perawat. Ingat bahwa banyak pasien-pasien kita yang di luar sana mempercayakan kehidupannya dalam proses penyembuhan kepada kita. Kalau kita tidak jujur, itu bisa merugikan baik diri sendiri ataupun perawat. Nah, apakah kita sebagai perawat sudah melaksanakannya dengan baik? Nah, nanti kita tanya pada diri sendiri. Nah, dalam hal ini peran manajemen adalah
melakukan coaching konseling dan juga mereminder para petugas kesehatan, dalam hal ini adalah perawat, apakah sudah melaksanakan butir-butir dari kode etik keperawatan, di mana ini adalah kejujuran ini adalah sangat penting. Nah, contoh di sini adalah seorang pasien yang mendapatkan transfusi darah. Nah, dia kan nggak tahu betul atau tidak ini adalah darah untuk dia. Nah, untuk itu seorang perawat dengan jujur dan tegas memberikan transfusi darah, tentu karena dia percaya bahwa ini adalah memang darah yang harus dia terima dan sudah dilakukan cross check sesuai dengan prosedur yang distandarkan. Slide Pak. Nah, slide. Ya. Yang berikut adalah fidelity. Yuk, kita lihat lagi apakah yang dimaksud dengan fidelity, butir fidelity, teman-teman. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Belum? Lupa? Ya. Fidelity itu adalah salah satu butir justru yang sangat happening saat ini, teman-teman, teman-teman sejawat ya, sejawat profesi. Kenapa? Ya, karena salah satu unsur di dalamnya adalah untuk menjaga supaya kita terhindar dari penularan penyakit terutama COVID. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu poin yang ada di situ. Kenapa? Nah, sebagai pimpinan kita melihat bagaimana caranya supaya perawat-perawat kita ini juga tetap bisa bekerja dengan happy, bekerja dengan baik tanpa merasa khawatir bahwa dia akan terhindar tertular oleh penyakit. Untuk itu berbagai sarana disediakan. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan opening speech dari Mrs. Erin Lloyd. Itu betul sekali Bapak Ibu, ketika seorang perawat memasuki area kerja, kita sudah melakukan screening mulai dari depan, mulai dari screening pengkajian daripada kesehatan sampai kepada kalau misalnya dia terkena potensial tertular. Nah, itu sudah dilakukan secara sistematis. Yang kedua adalah apalagi yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menghindari terjadinya penyakit baik itu terhadap pasien maupun terhadap perawat, yaitu dengan menyediakan berbagai macam poster-poster. Nah, pimpinan itu harus memastikan apakah rambu-rambu tersebut dipatuhi atau tidak. Yang kedua, oh iya Bu, sebenarnya saya ingin menggunakan APD ini tetapi sarananya tidak ada. Nah, kita sangat mensupport segala kebutuhan yang diperlukan oleh perawat di dalam menjalankan tugasnya. Seperti pada slide berikut. Slide. Nah, salah satu strategi yang kami lakukan juga di sini Bapak Ibu selama pandemi ini adalah dengan melakukan rolling perawat dan juga melakukan pemeriksaan swab, kontak tracing. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Salah satu adalah untuk memenuhi butir di mana kita ingin menyediakan sarana, prasarana dan juga kompetensi kepada petugas kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, ini pada slide ini saya ingin menampilkan kepada teman-teman bahwa selama masa pandemi ini ternyata ya Bapak Ibu, teman-teman perawat yang seringkali tertular itu adalah justru yang bekerja di area green zone. Kalau kita lihat di sini ya, 72% loh. Artinya adalah bahwa perawat yang bekerja di area red zone, kalau memang dia sudah mematuhi apa yang sudah ditetapkan bersama dalam protokol kesehatannya, maka dia tidak akan tertular. Ini adalah satu evidence yang menjadi satu sarana kita untuk memastikan kepada teman-teman agar tidak takut bekerja. Tetapi justru ketika di area green zone itu yang justru sedikit mengkhawatirkan. Maka dari itu edukasi secara terus-menerus kepada teman-teman perawat itu sangat diperlukan. Yang berikut adalah sarana yang disediakan adalah tentu kita berterima kasih kepada pemerintah ya, di mana kita semua nakes ini juga mendapatkan vaksinasi dan juga insentif. Terima kasih kepada
Pak Dirjen yang sudah juga memberikan support kepada kita pada Hari International Nurses Day di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kalau kita lihat di sini compliance daripada perawat yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah 84%. Nah, bagaimana dengan yang 16% lainnya? Nah, mereka menjadi tugas dan tanggung jawab manajemen memastikan mereka akan dilakukan vaksinasi. Nah, apa yang menjadi alasannya adalah tentu karena waktu dan juga karena memang sebagian dari mereka sudah pernah terinfeksi oleh COVID-19. Slide. Confidentiality. Seringkali ya Bapak Ibu, tuntutan hukum kepada perawat itu juga bukan karena salah melakukan prosedur, tetapi ada hal-hal yang bersifat konfidensial, tetapi kita tidak sadar bahwa itu kita sampaikan. Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi concern dari seorang pimpinan keperawatan, yaitu menyediakan berbagai sarana reminder agar menjaga kerahasiaan daripada pasien. Saya kira ini juga selaras ya dengan standar akreditasi SNARS di rumah sakit bahwa kita harus menjaga kerahasiaan daripada pasien selama dalam masa perawatan. Slide. Mohon maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Nah, mengenai akuntabilitas, Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal yang namanya uniform care ya. Kita tahu sih bahwa ada pasien yang dirawat di kelas A, tapi itu hanya bersifat sarana dan prasarana. Tetapi sebagai seorang perawat, kita harus taat pada akuntabilitas. Kita harus merawat pasien sama, secara holistik, dan dengan dedikasi yang tinggi, baik itu pasien yang dirawat baik di kelas ataupun di ruang perawatan lain. Ini adalah salah satu juga butir yang harus kita pertahankan, di mana merawat pasien dengan hati, tidak membeda-bedakan baik itu pasien yang dirawat di ruang rawat inap VIP atau tidak, semuanya sama. Mereka mempunyai hak untuk kita berikan perawatan yang optimal. Slide. Baik. Ya. Nah, secara legal sebenarnya kalau kita lihat ini kan maknanya luas ya. Tadi sudah disampaikan oleh si pembicara sebelumnya. Namun sebagai pimpinan, apa yang harus kita lakukan selain memenuhi yang namanya kode etik keperawatan yang tadi sudah saya sampaikan, secara terus-menerus kita juga melakukan yang namanya kredensial dan rekredensial. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Komite Keperawatan Rumah Sakit Premier Bintaro yang sangat aktif, dan saya menghargai mereka karena banyak sekali program yang bagus, dan juga DPP PNI cabang Bintaro. Dalam hal ini kami dari bidang keperawatan bekerja sama dengan Komite Keperawatan untuk menjaga kepatuhan dari teman-teman perawat di dalam memenuhi persyaratan secara legal, baik itu berupa STR yang masih berlaku, melakukan kemudian SIP, kemudian melakukan kredensial dan rekredensial. Tanpa dukungan dari komite, saya kira ini akan sulit ya, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Slide. Nah, ini adalah salah satu contoh legalitas keperawatan. Ini Bapak Ibu, kalau saya mau kasih komentar, ini adalah sertifikat dari Ketua Komite Keperawatan kita, Ibu Evi. Terima kasih sekali Ibu Evi, bahwa menunjukkan bahwa walaupun saya sebagai Komite Keperawatan, saya mempunyai sertifikat kompetensi, saya mempunyai STR yang masih berlaku, demikian juga SIP. Ini adalah contoh yang baik untuk menunjukkan kepada rekan-rekan kita yang baru bahwa ini sangat penting untuk kita sebagai perawat, sebagai kayak KTP kita gitu loh Bapak Ibu. Slide. Nah, untuk yang poin ini adalah di atas dari semua itu bahwa seorang pimpinan dari perawat harus memastikan semua regulasi yang ada di rumah sakit itu adalah terupdate, baik itu berupa kebijakan, peraturan, pedoman, SPO, itu harus selalu dilakukan review dan perbaikan secara terus-menerus. Karena seperti tadi saya sampaikan di atas,
bahwa kita adalah satu profesi, di mana profesi itu harus mengacu kepada evidence-based practice. Nah, untuk itu dipastikan bahwa semua regulasi yang ada di rumah sakit kita itu sesuai dengan praktek terkini, sehingga kita bisa nih selaras dengan profesi lain yang bekerja di rumah sakit kita masing-masing. Slide. Ya, ini adalah salah satu bukti sosialisasi yang kita lakukan Bapak Ibu, bahwa tentunya semua perawat baru pasti akan dilakukan edukasi terhadap prinsip etik keperawatan, tetapi juga secara reguler kita juga meminta agar semua perawat juga dilakukan refresh education terhadap kode etik profesi di keperawatan. Nah, untuk itu kita juga memastikan bahwa logbook daripada setiap perawat itu terisi dengan baik. Salah satunya adalah walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, yaitu dengan menggunakan media online atau Zoom. Slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi yang kami lakukan dalam hal mencegah terjadinya masalah hukum adalah dengan melakukan supervisi keperawatan. Di mana supervisi keperawatan ini juga dilakukan bekerja sama dengan menggait komite keperawatan. Kenapa? Karena nanti apapun yang menjadi hasil dari rekomendasi ini akan dilakukan tindak lanjut, sehingga setiap bulan apa yang perlu dilakukan baik itu oleh bidang ataupun itu oleh komite keperawatan itu akan selaras sesuai dengan target yang kita lakukan. Nah, seperti tadi disampaikan, bersyukur sampai saat ini kami belum ada yang namanya masalah hukum ya terkait keperawatan. Ya, kita berharap jika setiap perawat sadar akan hukum, maka dengan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi, saya kira ini kita bisa hindari bersama. Slide. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, ya, perawat adalah sebuah profesi yang harus taat kepada undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang keperawatan dan kode etik profesi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat membutuhkan dukungan dan komitmen baik dari pimpinan, lingkungan, dan rekan seprofesi untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Seringkali permasalahan hukum ini terjadi bukan karena masalah yang besar Bapak Ibu, tetapi karena masalah yang kecil. Tetapi ketika itu kita mulai sadari dari awal, sehingga itu tidak akan menjadi besar. Speak up for patient safety, kemudian dengan adanya whistleblowing, saya kira ini membantu manajemen dalam hal mengidentifikasi ketika seorang perawat itu mempunyai permasalahan. Budaya melaporkan dengan tanpa merasa melaporkan dengan senang hati, saya kira itu harus menjadi salah satu budaya yang harus ditingkatkan. Karena dengan demikian setiap perawat akan berani mengutarakan apa yang menjadi concern untuk peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Nah, dalam memberikan pelindungan secara etik legal, manajemen keperawatan bekerja sama dengan komite keperawatan memastikan seluruh proses sarana-prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik profesi keperawatan. Nah, kami juga menyadari bahwa rumah sakit kami juga Bapak Ibu masih terus harus meningkatkan kinerjanya khususnya di bidang keperawatan. Dan kami akan terus bekerja sama dengan komite keperawatan untuk membuat perawat kita adalah perawat-perawat yang tangguh, yang juga bisa membawa nama baik profesi, yaitu profesi keperawatan. Saya kira slide berikut, kalau misalnya patient happy, perawat happy, tentu rumah sakit happy. Dampaknya adalah kita juga membawa profesi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah, rekan-rekan seprofesi yang terkasih, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dengan senang hati nanti akan dipandu oleh moderator. Terima kasih. Ibu Ros, terima kasih untuk penyampaian materinya ya Bu, sangat interaktif dan praktikal karena benar-benar membagikan bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perawat di rumah sakit. Tadi